adalah menunjukkan, mengingat kembali bagaimana karya Tuhan yang luar biasa itu kepada bangsa itu. Ini merupakan gambaran bagaimana manusia kemudian diselamatkan dari perbudakan dosa menuju pembebasan. Maka judulnya di Mazmur 127 adalah berkat Tuhan pangkal selamat. Semua dimulai dari siapa? Rancangan Tuhan. Dan itu anugerah Tuhan. Tapi orang yang mendapatkan anugerah, bagaimana dia harus bersikap? Mari kita akan lihat ada dua hal penting dari ayat ini. Yang pertama, kita harus melibatkan Tuhan. Dengar nih. Tuhan yang membangun artinya kita harus melibatkan Tuhan. Lihat di ayat itu, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Kata apa? Jikalau bukan Tuhan. Artinya apa? Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata jikalau bukan Tuhan, artinya kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Itu pertama. Yang kedua adalah kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan yang lain. Yang ketiga adalah kita harus berfokus kepada Tuhan. Yang keempat adalah kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Yang kelima, artinya kita melibatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas hidup kita, rencana kita, master plan kita. Semua kembali kepada Tuhan. Karena ketika bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan di Mesir, semua adalah rancangan Tuhan. Maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang diselamatkan di dalam Yesus, semua baik pikiran, perasaan dan hatinya harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Harus mengandalkan Tuhan, harus melibatkan Tuhan. Maka Tuhan dengan tegas berkata apa? Jikalau bukan Tuhan. Itu artinya. Nah, contohnya dalam konteks ini, yang nulis siapa? Tadi dikatakan nyanyian ziarah siapa? Salomo. Kita tahu siapa Salomo? Salomo itu raja Israel yang ketiga. Dia orang yang hebat. Ketika Tuhan berkata, apa yang kau minta? Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta duit banyak. Bahkan dia sendiri tidak pernah minta jabatan itu. Dia punya jabatan raja karena Tuhan yang memberi. Dan ketika dia ditanya Tuhan apa yang kau minta? Dia berkata apa? Berikanlah saya hikmat. Kebijaksanaan. Betul, Tuhan berikan hikmat. Ketika ada perempuan yang berebut anaknya di salah satu tempat bersalin, di mana ada perempuan ini anaknya mati. Terus yang satu anaknya hidup, dilalah, itu melahirkan bareng. Mungkin hamilnya bareng juga. Mungkin nikahnya bareng juga. Itu yang terjadi. Nah, ibu yang anaknya mati ini, dia mengklaim bahwa ditukarlah anak itu supaya ini menjadi anaknya. Tetapi ibu yang anaknya masih hidup ini, enggak, ini anakku. Berebut, enggak, ini anakku. Dan oleh karena tidak bisa menyelesaikan, dibawalah kepada Salomo. Dan ketika sampai ke Salomo, Salomo bilang begini, hikmatnya itu luar biasa. Kalau begitu, mari kita belah anak ini. Ini bahasa sederhana. Dari kepala, hidung dapat lubang satu, kemudian terus dapat tangan satu, kaki satu. Tapi ibu yang melahirkan dan anaknya masih hidup, dia berkata begini, jangan. Lebih baik anak ini berikan kepada ibu itu. Daripada anak ini dibunuh dengan dibelah jadi dua. Pada saat seorang ibu yang melahirkan ini berkata begitu, Salomo berkata apa? Berikan anak ini kepada ibu, karena dia yang punya hak. Betul kan? Seorang ibu pasti tidak tega anaknya dibelah. Tidak tega anaknya dibunuh. Tapi sisi yang lain, Salomo diberikan hikmat itu untuk kemudian menjadi raja yang terkenal, yang hebat, bahkan kaya sekalipun tidak meminta kekayaan itu.
Tapi saudaraku, kalau orang diberikan hikmat, orang diberikan kepandian, orang diberikan kemampuan, ada godaan yang besar. Godaan yang sering terjadi apa? Sombong. Betul ya? Godaan yang sering terjadi adalah merasa dirinya mampu. Dia tidak perlu orang lain. Bahkan saking sombongnya dia bisa berkata, aku tidak perlu Tuhan lagi. Karena aku bisa melakukan itu. Dia lupa bahwa hikmat, kepintaran, otaknya yang cerdas diberikan oleh Tuhan. Dia lupa itu. Itu yang terjadi kalau orang semakin pintar. Oleh karena itu apa? Nyanyian ziarah adalah sebuah tuntunan Tuhan kepada Salomo. Tetapi kita lihat, apakah Salomo kemudian betul-betul memahami ziarah itu sampai akhir hidupnya? No, tidak ada. Yang terjadi apa? Salomo pada akhirnya ketika menjadi orang hebat lupa. Ketika menjadi raja yang kaya dia lupa. Ketika menjadi orang yang terkenal, dia lupa. Ketika dia memiliki kepandian dan hikmat, dia lupa betapa Tuhan yang begitu hebat yang memberikan kemampuan kepada dia. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dia berzina. Dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak ingat Tuhan. Dia tidak melibatkan Tuhan. Dia punya 700 istri dan 300 gundik. Jadi jumlahnya 1000, saudara. Itu Salomo. Ada yang mau 1000 istrinya? Biasanya nek wis duit, pinter, punya pengaruh, lupa keluarganya. Betul apa betul? Di sini tidak ada. Bersyukur. Tapi di sebelah sana ada, saudara. Lupa. Jadi renungkan ini. Ternyata melibatkan Tuhan itu penting. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Mengapa ayat ini dihubungkan dengan membangun rumah? Halo. Menarik kan? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kenapa dihubungkan dengan rumah? Mari kita lihat. Dalam konteks Israel, kalau berbicara mengenai rumah, itu berbicara mengenai simbol keamanan. Simbol keamanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah simbol keberlangsungan daripada generasi. Yang ketiga adalah simbol berkat yang diterima, yang dipercayakan kepada keluarga tersebut. Nah, kalau berbicara mengenai keamanan, kenyamanan, keberlangsungan, punya regenerasi yang baik, kemudian berkat yang dilihat, yang bisa dimengerti, kemudian bisa dipahami. Tetapi ada satu hal yang sangat penting, bahwa rumah juga berkaitan erat dengan keluarga. Sehingga membangun rumah bisa dipahami sebagai apa? Sebagai upaya untuk membangun masa depan. Membangun warisan-warisan yang luhur. Dan kehidupan yang bermakna dalam hidup ini. Apa artinya hidup ini ketika kita tidak mewariskan sesuatu yang bermakna? Kenapa di dalam perjanjian baru ketika orang yang meninggal kemudian dituliskan, sering ayat itu dibaca, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Karena sesungguhnya setiap kita diperhadapkan dengan apa? Dengan yang namanya kehidupan. Untuk apa dan mengapa harus ditinggalkan. Itu penting, saudara. Kenapa dihubungkan rumah? Supaya Tuhan dimuliakan bukan hanya pada saat dia berbicara kepada Salomo, tetapi maunya generasi anak-anak Salomo. Begitu juga ketika berbicara ayat ini dan saat ini kepada kita, tidak hanya berbicara kepada kita, tapi warisan apa yang bisa kita tinggalkan kepada anak cucu kita, bahkan dalam konteks gereja,
Warisan apa yang bisa saya tinggalkan bahwa iman saya fokus kepada Tuhan, iman saya melibatkan Tuhan. Dengan cara apa yang bisa dilihat? Salah satunya apa? Membangun gedung gereja.